Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru namanya Baker subuhan. Itu penuh dengan semangat mencari ridha Allah, semangat mencari rahmat Allah, semangat mencari maghfirah Allah, semangat mencari taufik dari Allah. Kalau sudah semangat maka akan dapat, tapi kalau tidak semangat maka akan tidur. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berbagai macam Allah telah membagikan nikmatnya untuk kita, dari nikmat yang kecil sampai nikmat yang besar, dari nikmat yang kita rasakan sampai nikmat yang tidak kita rasakan, dari nikmat yang kita ketahui sampai nikmat yang tidak kita ketahui. Banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah maka tidak bisa kita menghitungnya. Salah satunya nikmat yang agung, yaitu saat ini kita sedang beriktikaf di dalam rumah Allah. Nawaina i'tikaf fi hadzal masjid ma dumna fihi lillahi ta'ala. Dan bukan saja i'tikaf yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita mendapatkan majlis ilmu. Tadi sedikit-sedikit kita dapatkan dari Abi Azza, sedikit kita dapatkan dari Ustaz Zainuddin. Alhamdulillah, ini adalah salah satu nikmat yang dikatakan oleh para ulama a'dhamun ni'am ba'da nikmatul iman wa nikmatul islam nikmah hudur majalisil ilm. Paling agungnya nikmat setelah nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat duduk hadir di majelis ilmu. Kalau mau dihitung dengan pahala, maka duduk di majlis taklim, kata Rasulullah di dalam kitab Syarah Bidayatul Hidayah Muragil Ubudiyah, kalau mau dihitung dengan pahala duduk di majlis taklim lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pahala duduk di majlis taklim lebih besar daripada menjenguk 1000 orang sakit. Pahala duduk di majelis taklim lebih besar daripada mau 1000 rakaat. Kalau sunnah tetap sunnah, tapi kalau duduk di majelis taklim itu wajib, tidak berubah jadi sunnah. Karena duduk di majelis taklim yang berkaitan tentang ibadah kita, maka itu hal yang wajib, hal yang wajib untuk kita hadir, wajib untuk kita mendatanginya, berkumpul di dalamnya. Thalabul ilm, hamba Allah yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan agung Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Huda, Nabiul Rahmah, rahmatan lil alamin, wa huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Insyaallah dengan banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan mudahkan semua urusan kita. Bahkan man laisa lahu syekh fa syekhuhu shalla ala nabi. Barang siapa yang belum mendapatkan guru,
belum menemukan guru pembimbing, maka jadikanlah sholawat sebagai gurumu. Dan dengan sholawat pasti akan mendapatkan kemudahan dunia dan akhirat. Orang yang ingin dapat syafaat banyak bersolawat. Orang ingin mendapatkan nikmat dalam kubur banyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ana bersyukur, ana pun ikut bersyukur karena semalam ada orang jam 12 malam nelpon. Itu alhamdulillah, memang itu hal pujaatul khair, hal fujaah itu hal yang mendadak, mendadak tapi khair. Nah, kita jangan sampai ada pujaatul syar, ada yang mendadak tapi tidak baik. Kabar musibah misalnya, ini kabar baik apa? Kabar baik untuk mencari ridha Allah. Rasanya waktu terakhir ana ikut di dalam kesubuhan ini, kalau tidak salah tahun kemarin di masjid atau di musala mana waktu itu yang masuk lorong Ittifaq, ya itu saat itu nah itu sudah setahun lebih setahun. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah masih dirindukan. Jadi ini pada pagi hari ini dikatakan kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau katakan Allah subhanahu wa ta'ala ini menyembunyikan dari satu amalan, ada rahasia yang Allah sembunyikan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, satu sering kita dengar Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan ridhonya di dalam suatu ketaatan. Allah menyembunyikan ridho dalam suatu ketaatan. Ketaatan yang ada baik kecil ataupun besar itu harus kita semangati melakukannya. Kenapa? Karena dari satu ketaatan yang kecil ataupun besar itu kemungkinan di situ ada letak ridho Allah untuk kita. Artinya apa? Kalau beramal jangan pilih-pilih. Kalau beramal jangan milih-milih. Mau ikut beker subuhan, lihat dulu di mana tempatnya. Di mana tempatnya? Di situ. Oh, apa makanannya? Jangan milah-milih. Jangan milah-milih. Harus ikuti kecil ataupun besar, jauh ataupun dekat, selagi Allah belum memberikan kita uzur. Selagi Allah belum memberikan kita uzur. Kalau Allah memberikan kita uzur, maka hasabahumul udzur. Maka orang yang dapat uzur tetap mendapatkan pahala seperti dia melakukan amal tersebut walaupun dia tidak melakukannya. Salat jangan pilih-pilih. Selagi kita mampu kerjakan. Salat sunnah apapun itu. Jangan mentang-mentang kepengen rezeki lancar, salat duha aja dikerjakan, witir tidak. Salat qobliyah ba'diyah tidak. Kenapa? Aku mau salat duha saja biar rezekiku lancar, rezekiku berkah.
Ini sudah sesuatu yang salah. Padahal sholat duha itu bukan untuk mencari rizki. Kalau untuk mencari rizki ke pasar. Kalau untuk mencari rizki itu ke pasar. Jual kayu. Jual cincin, jual pedang. Itu untuk mencari rezeki. Tapi kalau untuk sholat duha bukan untuk mencari rezeki. Sholat duha itu tagarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Sholat duha itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kata Rasulullah, bonus orang yang melakukan pendekatan diri di waktu duha itu bonusnya lam yusibhu faqah, tidak akan terkena kefakiran, tidak akan terkena kefakiran. Itu bonusnya. Intinya adalah tagarrub ilallah. Banyak membaca zikir, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, sehari 100 kali, dapat dari guru ini, dapat dari guru ini. Untuk apa? Untuk melancarkan rezeki. Bacalah dia tiap hari 100 kali, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak. Diamalkan sampai sebulan, rezeki tidak tambah-tambah. Ini ustadz nih salah kasih amalan ini. Cari ustadz lain dia, cari tambahan amalan lain. Amalan ini tak manjur katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah. Kita membaca ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, ya Mubdi'u ya Khaliq. Itu salah satu perihal untuk membuka. Itu anak dapat dari Habib Salim bin Abdul 100 kali ya Mubdi'u ya Khaliq, 129 kali setiap pagi. Itu Allah akan mudahkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya bukan mencari kemudahan, tapi tujuannya mencari ridho Allah. Tujuannya tagarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bonusnya itu tadi, rizkinya lancar, itu urusannya mudah, semuanya jadi gampang, badannya sehat, min haitsu la yahtasibnya banyak. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Jangan milah-milih amal yang berkaitan hanya untuk tujuan duniawi kita. Aduh, masya Allah. Ini bahlul. Amalan akhirat hanya dicarinya untuk mengembangkan urusan duniawi saja. Ya Allah, ini kata Imam Ghazali sama saja bai'ul akhirah lid dunya. Ini sama saja menjual akhirat untuk dunia. Secara tidak langsung itu sama saja dia bai'ul akhirah lid dunya. Dia sama saja menjual akhiratnya untuk dunia. Secara tidak langsung itu, walaupun dia tidak ada transaksi, walaupun tidak ada transaksi dengan penjual dan pembeli, tapi secara tidak langsung dia sudah bai'ul akhirah lid dunya. Dia sudah menjual akhirat untuk mendapatkan dunia. Padahal al akhiratu khairun minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhirat itu selama-lamanya, dunia itu sementara. Mana yang dikejar? Mau kejar yang selama-lamanya atau mau yang mengejar yang sementara? Mau mengejar emas atau mau mengejar kayu borok? Makanya jangan salah dalam beramal, jangan pilih-pilih amal. Apa yang kita dapatkan dari sunnah Nabi, if'al, lakukan. Oh, ini sunnah Nabi ya, lakukan.
Duha sunnah Nabi, lakukan. Witir sunnah Nabi, lakukan. Qobliyah ba'diyah sunnah Nabi, lakukan. Sedekah sunnah Nabi, lakukan. Al-Quran dibaca sunnah Nabi, lakukan. Jangan lihat dulu itu amalan padilahnya apa. Nanya dulu padilahnya apa. Jangan nanya padilahnya apa, tanya dulu ini sunnah atau bukan, ini dari Nabi atau dari siapa. Kalau ngamalkan apa wirid sakron, tujuannya itu apa, padilahnya apa? Oh, ini untuk ini apa, bentengi diri dari jin, dari setan, misalnya. Wah, bacalah dia wirid sakron, enggak taunya dia kesetanan. Jangan, makanya dari semua amal itu ada ridho Allah yang kita kejar. Ada ridho Allah. Dulu waktu anak mondok di Tarim, itu dicari, disuruh untuk apa? Mencari ridho Allah dalam ketaatan walaupun itu hal yang kecil. Apa contohnya? Khidmah mematikan lampu, khidmah menghidupkan lampu, khidmah mengangkat kotoran di musola, khidmah mengangkat kotoran di masjid, khidmah di dapur, khidmah cuci kuali, khidmah. Kenapa? Mana tahu itu ternyata ada ridho Allah untukmu yang tersembunyi, tidak didapatkan untuk orang lain, hanya kepadamu. Engkau ridho Allah ada di sholat duha, engkau ridho Allah ada di sholat witir, engkau ridho, tidak ada sama, beda-beda. Imam Nawawi ternyata mendapatkan ridho Allah di mana? Bukan di karangan kitabnya, bukan di sedekahnya, bukan di dakwahnya, bukan. Imam Nawawi mendapatkan ridho Allah setelah dia wafat. Dia tahu dia mendapatkan ridho Allah pada saat dia melakukan 2 rakaat sholat sunnah di malam hari. Ternyata 2 rakaat inilah yang dia dapatkan keridhaan Allah. Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, Abul Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, itu beliau mendapatkan ridho Allah kapan? Ketika dia memberi minum seekor lalat. Ketika dia memberi minum seekor lalat, dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal yang tidak disangka-sangka. Kira-kira nih, kalau kasih minum lalat itu berpahala tak? Berpahala tak? Kasih minum seekor lalat berpahala tak? Berpahala. Kira-kira nih, kalau kita buat makanan di depan tuh, kita bukakan, biarlah lalat nempel. Setuju tak? Katanya berpahala. Katanya berpahala. Kan kalau kita buka makanan, kita biarkan lalat di situ, kerumunan, masih tidak mau makan. Tidak mau kan? Itulah makanya. Jadi jangan kita menyepelekan. Kalau Imam Ghazali memberi minum itu lalat bukan dengan air putih, tapi lalat itu yang menempel di tinta beliau, di tinta ketika beliau mau mengarang kitab. Lalat itu menempel di tinta tersebut, didiamkan oleh Imam Ghazali sampai lalat itu kenyang, lari, baru dia tulis lagi karangan kitabnya. Ternyata di situ letak ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang Allah sembunyikan lagi. Apa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, Allah sembunyikan lagi, yaitu letak murka Allah di dalam kemaksiatannya. Letak murka Allah dalam kemaksiatannya. Hati-hati, hati-hati yang suka main medsos, hati-hati.
Jangan terlampau mudah di dalam melayani komunikasi dengan perempuan. Jangan berkomunikasi dengan perempuan. Itu hati-hati. Kenapa? Ternyata itu bisa jadi nanti letak murka Allah pada kita. Kalau mau berkomunikasi, komunikasilah dengan laki-laki, komunikasilah dengan perkataan yang baik di medsos. Jangan menampakkan aurat di medsos. Jangan memajangkan badan yang kekar di Facebook. Jangan menampakkan aurat dengan hal-hal yang tidak baik. Dan juga yang punya istri, jagalah iffah istrimu. Jagalah iffah istrimu. Jangan istrimu kau letakkan di medsos walaupun berdua dengan dirimu. Jangan. Kenapa? Karena yang memandang di medsos bukan kau sendiri. Ada mata-mata keranjang, ada mata baskom, ada mata kuali. Hati-hati. Itu jangan memajang-majang foto istrimu di medsos walaupun berdua dengan dirimu. Jangan. Anak-anak gadismu jangan. Kenapa? Dosa jariah. Itu dosa jariah. Yang kedua apa lagi? Na'udzubillah min dzalik, kalau Allah murka dengan hal yang kita lakukan itu. Kalau Allah murka dengan hal yang seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Ibadah kita, semua yang kita lakukan bisa jadi mardud la tuqbalu, tertolak, tidak diterima. Begitu juga hal-hal yang sepele yang lain, apapun itu, itu hubungan yang kiranya jangan kalian anggap itu syar'i, seperti ta'aruf syar'i. Apa itu ta'aruf syar'i? Dari mana itu dasar ta'aruf syar'i itu? Kalau muamalah syar'i muamalah syar'i ada, tapi kalau ta'aruf syar'i antar laki-laki perempuan itu ajaran siapa? Ajaran siapa itu ta'aruf syar'i? Jalan-jalan syar'i. Kami jalan-jalan, kami tidak sama-sama, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki. Habisnya mana ada ta'aruf syar'i? Dari mana ta'aruf syar'i? Dari mana walking syar'i? Dah ada. Itu adalah kaifiyah iblis. Itu adalah cara iblis untuk tipu daya. Untuk tipu daya anak-anak muda yang baru hijrah. Anak-anak muda yang baru kepengen ini tapi masih kuat dia untuk cari jodohnya. Mudah-mudahan yang belum kawin di sini cepat kawin insyaallah. Semangatnya. Nah itu mudah-mudahan bani yang belum nikah insyaallah cepat nikah. Kata malaikat, ya Habib anta kadzalik. Ya Habib kau juga katanya. Itu resep untuk doa mustajab. Begitu doakan orang, kita didoakan malaikat. Amin. Setuju yang belakang. Nah itu. Jadi jangan kita menggampang-gampangkan, meremehkan kemaksiatan yang kita anggap sudah biasa beb, ini setungkalan sudah begini semua beb, sudah begini semua anak-anak majelis ini udah ta'aruf syar'i semua beb. Itu kalau walaupun sudah setungkalan begitu semua jangan diikuti. Jangan diikuti, itu perbuatan salah, jangan diikuti. Jangan dianggap sudah lumrah beb, udah biasa beb, udah lumrah kayak itu beb. Bukan hal-hal yang aib lagi beb, ta'aruf syar'i itu beb. Ini Bahlul bin Majnun.
Jangan. Kenapa? Kita ini cuma takut sama Allah, takut murka Allah, takut murka Allah turun sama kita. Jangan sampai kita menyepelekan ibadah. Contoh, menunda-nunda waktu sholat. Hati-hati, menunda-nunda waktu sholat. Allah sudah cantumkan dalam Al-Quran, fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Hati-hati, arti well itu celaka, bisa jadi neraka well, masuk neraka well. Hati-hati, jangan menyepelekan waktu sholat. Nanti aja dah. Kalau bahasa Inggrisnya kaget baiklah. Jangan menyepelekan sholat, jangan menunda-nunda. Hati-hati. Kenapa? Cukup sudah Al-Quran mengatakan celaka, mau perkataan siapa lagi? Kalau Al-Quran saja tidak kalian pegang, berarti perkataan Nabi tidak akan kalian pegang, perkataan ulama tidak akan kalian pegang, apalagi perkataan Habib Muhsin, tambah lagi. Cuma carmuk paling tidak, cari muka di depan Habib Muhsin, habis itu belakangnya maklamo. Apa maklamo? Tahu maklamo? Balik lagi cara lama. Kalau depan ustaz, iya ustaz. Oh masya Allah, kayak masya Allah pokoknya. Ustaz kagum dengan dia. Ini masya Allah, ini memang mau tobat ini. Iya ustaz. Ustaz balik. Langsung balik lagi cara lama dia. Ini jangan menyepelekan sesuatu kemaksiatan walaupun itu kecil. Di rumah ada orang tua kalian itu, hati-hati. Di rumah itu orang tua kalian itu wali Allah bagi anak-anaknya. Orang tua itu wali Allah bagi anak-anaknya. Kalau kalian kejar wali Allah di mana-mana, kalian ziarah kemana-mana mengejar wali Allah, tapi di rumah ada wali Allah, kalian tidak hormati. Hati-hati. Ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Ridha Allah ada pada keridhaan orang tua, murka Allah ada pada kemurkaan orang tua. Datang ustaz ini, datang guru ini, datang Habib ini. Habib ini sering mimpi Rasul. Habib ini begini. Kejar, salaman. Tapi pada orang tua, tiap pagi, tiap sore, tiap malam tidaklah bersalaman dengan mereka. Mentang-mentang punya istri cantik, orang tua tidak didatangi lagi. Mentang-mentang ada istri, kata istrinya, sudahlah bang, abang kan bukan anak satu-satunya, biarlah yang lain. Abang sinilah. Aku ini masih kangen bang. Iya. Kelepak langsung. Langsung lupa dengan orang tuanya. Nah, itu hati-hati. Murka Allah murka dengan kita, hati-hati. Kita tidak tahu di mana letak murka Allah, kita tidak tahu. Jangan sepelekan. Orang tua kalian itu adalah wali Allah untuk anak-anaknya. Orang tua itu jannatukum, orang tua itu adalah sorga kalian. Jangan sia-siakan, jangan kalian utamakan siapapun, karena kalian adalah anak laki-lakinya. Kalau anak perempuannya lain, ketika dia sudah punya suami maka suami jadi nomor satunya. Tapi kalau anak laki-laki, orang tua itu adalah hal yang wajib setelah Allah dan Rasul. Ini yang kedua. Allah sembunyikan. Yang ketiga, Allah sembunyikan lagi apa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, yang ketiga Allah sembunyikan lagi kekasih-kekasihnya di antara para manusia. Allah sembunyikan para wali Allah. Allah sembunyikan para wali Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, la tajtami arba'ina min ummati, tidaklah berkumpul 40 orang dari umatku illa ahad minkum wali min awliya illa au kama qala, kecuali di salah satu 40 itu ada wali min awliya illa.
Kita ini sampai 40? Ada 40 orang? Hah? Lebih kan? Nah, di salah satu kita ini ada wali min auliyaillah. Ada orang yang dikasih, orang yang dicintai oleh Allah dan dia mencintai Allah. Mana tahu? Kita tidak boleh suuzon. Kita tidak boleh suuzon. Bisa jadi bani wali Allah. Iya. Kita tidak tahu siapa wali Allah sebenarnya, tidak tahu kita. Kenapa? Karena Allah sembunyikan di antara para manusia, para umat Nabi Muhammad SAW khususnya. Tidak tahu kita. Makanya bukalah pintu husnudzon, berbaik sangka. Buka pintu husnudzon kepada siapapun. Jangan dibuka pintu suudzon. Kalau ada iblis menggoda kita untuk membuka pintu suudzon, cepat-cepat beristighfar. Cepat-cepat beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dia itu orang baik, dia itu orang baik, dia itu orang baik. Walaupun dia itu ikut beker subuhan jarang-jarang, tetap husnuzon kita. Mungkin lagi ada uzur, mungkin sakit. Enggak, dia semalam sehat. Mungkin ada baru aja kali jatuh. Enggak, aku tadi subuh tadi lihat dia depan rumah. Mungkin tadi mau pergi banyak kempes. Selalu cari kemungkinan. Selalu cari kemungkinan biar apa? Biar tidak timbul buruk sangka. Itu kenapa? Karena kita tidak tahu. Allah sembunyikan wali-walinya, kekasih-kekasihnya di dalam hamba Allah Subhanahu wa taala. Siang dia duduk di pinggir jalan, siang kelihatan dia tidak sholat. Yang kita berburuk sangka dengan orang itu. Mana tahu malam harinya dia orang yang luar biasa. Tiap malam dia nangis di hadapan Allah. Siapa yang sangka? Uwais Al-Qarni. Yang memberitahu Uwais Al-Qarni orang hebat itu malaikat Jibril. Memberitahu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kasih tahu pada para sahabat. Orang-orang yang di sekitar Uwais Al-Qarni apakah tahu Uwais Al-Qarni itu orang hebat? Tidak ada yang tahu. Mereka tahunya Uwais Al-Qarni itu pengembala kambing, mengambil upah mengembala kambing, duduk di dekat sampah, makan kadang-kadang sama anjing, berdekatan dengan anjing. Tapi ma'ruf fis sama. Tapi Uwais Al-Qarni terkenal di langit. Terkenal di langit. Semua malaikat kenal dengan Uwais Al-Qarni. Bukan karena pakaiannya. Kalau pakaiannya kalian ini, kita semua ini pakaian lebih bagus daripada pakaian Uwais Al-Qarni. Bukan karena kulitnya. Kulit kita bagus daripada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu belang, ada kudis, kurap. Tapi di Yaman kuburan Uwais Al-Qarni yang ana dapat dari orang kawan-kawan kita yang pernah ziarah ke sana, tanah kuburannya wangi. Tanah kuburan Uwais Al-Qarni harum. Ambil harum. Kayak dikasih parfum. Padahal tanah harum tanahnya. Allah muliakan. Tapi Allah sembunyikan. Di masa hidupnya disembunyikan kewaliannya. Makanya ada empat. Ada wali Allah yang tahu dia wali Allah dan orang lain tahu dia wali Allah. Ini ma'ruf indan nas wa ma'ruf fis sama. Yang kedua, dia wali Allah, dia yang tahu dia wali Allah, kedekatan dia dengan Allah, dia sering mimpi Rasul, dia sering mimpi ulama, dia beribadah, merasa banyak kiai-kiai yang di desa-desa, kiai-kiai yang di desa-desa, banyak kiai-kiai yang ada di Tungkal yang dari zaman dahulu, banyak. Apa? Orang-orang tidak tahu kalau dia wali Allah. Setelah dia meninggal baru terbuka. Oh, Masya Allah, hebatnya ini wali ternyata. Masa hidupnya dicuek-cuekkan orang. Di Palembang
di Palembang, datang ke Kiai Bahri bin Panda, para ulama, para ustadz datang ke Kiai Bahri bin Panda untuk menuntut ilmu, untuk mencari berkah, untuk ini. Tapi orang sekitar Kiai Bahri bin Panda tidak tahu siapa itu Kiai Bahri bin Panda. Dicuek-cuek aja deh, tidak tahu orang itu. Yang banyak belajar dengan beliau malahan dari kota Palembang. Orang dusun, orang desa ada yang belajar. Itulah wali Allah yang ma'ruf, dia sendiri tahu dia kedekatan dia kepada Allah, tapi orang-orang sekitarnya tidak tahu. Itu yang kedua. Ada yang ketiga, wali Allah yang dia sendiri tidak tahu dia wali Allah. Dia hanya istiqomah ngajar, istiqomah ibadah, istiqomah taklim, istiqomah saja. Tapi orang-orang, oh, kalau mau lihat muka wali tuh, lihat muka dia itu muka wali Allah itu. Kalau lihat orang baik tuh, lihat muka orang itu muka orang baik. Dia biasa saja, dia hanya melakukan ketaatan sudah. Dia hanya menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul. Dia tidak tahu kalau dia orang yang dicintai oleh Allah, tapi dia ma'ruf, dia terkenal di sekelilingnya. Oh, itu wali Allah. Oh, itu orang hebat. Oh, itu ini. Itu yang ketiga. Ada yang keempat, yang terakhir, dia tidak tahu kalau dia orang yang dekat dengan Allah, wali Allah, dan orang sekitarnya tidak tahu kalau dia wali Allah. Hanya Allah yang tahu dia ini wali Allah. Hanya Allah yang tahu dia ini wali Allah. Nah, makanya yang ketiga ini kata beliau, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau katakan, hati-hati, jangan berburuk sangka dengan siapapun, karena Allah sembunyikan kekasih-kekasih Allah di antara kita. Allah sembunyikan kekasih-kekasih Allah di antara kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah sembunyikan, tidak ada yang tahu apa di dalam umur kita ada kematian. Di dalam umur kita ada kematian. Kapan kita mati? Ada yang tahu? Sallallahu alaihi Nabi. Ada yang tahu kapan waktunya dia wafat? Mau daftar? Siap? Siap. Kematian itu tersembunyi, tidak tahu kita. Hari-hari ini sering lagi yang wafat karena media sosial yang membuat kita cepat dapat kabar. Kalau dari dulu yang namanya kematian tidak pernah berhenti. Jadi jangan kalian terasa heran dengan ada kematian. Ini kita dapat kabarnya cepat. Jadi seolah-olah kematian ini beruntun. Dari dulu kematian itu beruntun. Malaikat maut tidak pernah istirahat. Malaikat maut tidak pernah istirahat. Kalau malaikat maut istirahat enak kita. Malaikat maut tidak pernah istirahat. Terus kerja malaikat maut, kerja. Malaikat maut terus kerja, tidak ada istirahatnya. Jadi jangan kalian heran dengan hal-hal adanya kematian. Jangan, memang itu sudah wajar. Yang namanya kematian itu ada. Nah, tinggal kita nih, giliran kita nih. Tidaklah orang tua yang harus mati, yang muda tidak. Baru kemarin meninggal Ustadz Muhammad Ridho, umurnya baru 40-an. Baru kemarin Ustadz di Dalwa, Ustadz Muhammad Al-Faribi, umurnya baru 40-an. Baru kemarin ada yang meninggal, umurnya baru 2 hari. Baru semalam meninggal Kiai Abdul Rashid di Jakarta, umurnya 70-an. Bentar lagi ada kabar. Nah, makanya jangan kalian tidak ada kategori siap, jangan. Kalau kita ditanya siap untuk nuntut ilmu, siap. Siap untuk beramal, siap.
Siap untuk dakwah? Siap. Siap untuk mati? Itu siap. Orang yang selalu siap untuk datangnya kematian itu orang pintar, kata Rasulullah. Al-aqyas hum aksaruhum limauti dzikra wa ahsanuhum lahu istidada. Kata Rasulullah, orang akyas, orang paling pintar adalah orang yang mempersiapkan datangnya kematian dan dia selalu mengingat kematian. Itu akyas, itu orang yang paling pintar. Kalau orang yang paling bodoh, orang yang tidak ambil pikir tentang kematian, mau mati, mati, mau panjang umur terserah, yang penting hidup aku enak. Nah, ini orang paling bodoh. Paling bodoh orang yang tidak mau memikirkan kematian. Yang penting aku perut kenyang, pikiran tenang, tidur nyenyak, rumah enak, bini banyak. Alhamdulillah. Nah, ini hal-hal yang seperti ini hati-hati. Ini orang paling bodoh. Orang yang paling pintar adalah hum aktsaruhum limauti dzikra, mereka banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum istidada, dan mereka mempersiapkan persiapan yang paling bagus untuk datangnya kematian. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa niyatin wa amalin wa i'tiqad, bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi bil alamin wal afu minkum taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.